berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami kasihi, yang mengucap syukur atas kesetiaan-Mu Tuhan, selama sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam ini, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kami kesehatan, juga damai sejahtera. Menghormati membaca kitab Matius ini Tuhan, ya baik kami secara pribadi maupun bersama-sama, boleh memperoleh firman ini sebagai kebenaran, dan kebenaran itu menjadi dasar yang teguh bagi kami. Menghormati teman-teman yang belum bisa bergabung, agar mereka juga bisa memiliki satu pandangan yang jelas mengenai kerajaan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan baca bersama-sama Matius 24 ayat 1 sampai 28 seperti biasa. Untuk sujudul dan ayatnya kita baca bergantian ya. Oke. Nubuat kerajaan mengenai Israel. Dari kenaikan Kristus ke surga sampai kesudahan masa. Pertama, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Amin. Pada kesudahan zaman terjadinya kesusahan besar. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.
Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihatlah Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihatlah ia ada di dalam kamar, janganlah kamu percaya. Terjadinya kesusahan besar. Tuhan besar. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah telah kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung Nazra bergerak. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita baca bareng-bareng ayat yang satu ini ya. Ayat yang ke-26, ini ayat yang cukup penting daripada pembacaan malam ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihatlah ia ada di dalam kamar, janganlah kamu percaya. Amin. Oke. Jadi pembacaan kita sampai di sini ya. Matius 24 ayat 1 sampai 28 ya. Jadi kita bisa lihat dari ayat pertama, aku mungkin akan buka sedikit, nanti teman-teman kalau ada yang mau berbagi atau bertanya silahkan. Jadi kita tahu ya bahwa dari ke-24 pasal ini, ya aku mundur sedikit ya, kita ke garis besar ya. Oke, sorry salah. Yus ya. Jadi kita sedang membahas sampai di sini ya, yaitu mengenai 24 itu di sini ya, yaitu mengenai Israel ya. Jadi nubuat kerajaan. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dari pembacaan ini ya? Kalau kita lihat sebenarnya adalah Tuhan ingin menyampaikan bahwa ini akan terjadi pada hari ini, yaitu menubuat kerajaan. Tapi sebenarnya dari sejak bahkan mungkin orang tua kita remaja, firman ini sudah dibacakan. Tapi kenapa hari ini ya firman ini tidak berubah, atau bahkan ya kita tahu bahwa kehidupan manusia tidak ada ya perubahan, malah mungkin semakin memburuk gitu ya. Tapi di sini apa? Ada satu kata yang cukup penting juga, yaitu Yesus keluar dari bait Allah. Bahkan Yesus keluar dari bait Allah. Bahkan bukan hanya keluar, tapi apa? Dia pergi. Ya. Jadi teman-teman malam ini kita semua ya menyadari satu perkara, yaitu apapun situasi dan kondisi kita, meskipun kita sudah percaya pada Tuhan, tapi kalau kita tidak bersandar kepadanya, maka kita akan jatuh. Karena apa? Tuhan sendiri pada saat itu dia keluar dari bait Allah. Ya. Dia menyatakan apa? Kalau kita lihat di sini adalah dikatakan catatan kakinya, Tuhan keluar dari bait suci menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan bait suci. Ini menggenapi firman-Nya dalam pasal 23-38. Mengenai dia akan meninggalkan bait suci sebagai rumah yang gersang bagi orang-orang Yahudi yang menolak. Ya. Ini sebanding dengan kemuliaan Allah meninggalkan bait suci pada zaman dulu. Ya. Jadi hari ini firman telah disampaikan. Semua firman dari Kejadian sampai Wahyu telah dinyatakan. Tapi buktinya apa? Masih banyak orang yang enggan atau acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan dengan berat hati dia meninggalkan kemuliaannya. Kemuliaan Allah meninggalkan bait suci. Atau kemuliaan Allah meninggalkan orang-orang tersebut. Nah teman-teman, hari ini maukah atau relakah kita ditinggalkan oleh Allah? Seharusnya tidak rela ya. Maka lebih baik ya, kalau dalam perkataan Mazmur, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Tapi hati kita bagaimana hari ini? Kita mendambakan rumah Tuhan atau kita mendambakan yang lain? Kalau di ayat yang kedua, kamu melihat semuanya itu, ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain.
semuanya akan diruntuhkan. Menandakan apa? Semuanya. Semuanya. Ya, tidak ada yang terkecuali. Jadi teman-teman, kalau kita bahas satu persatu, waktu tidak akan cukup. Tapi aku bahas sedikit aja. Semoga kita semua jelas. Ya. Jadi dari ayat 1 sampai 14, membicarakan bagaimana seharusnya selayaknya kita sebagai orang yang tinggal dalam kerajaan. Itu apa? Kita memiliki pandangan yang jelas. Bahwa semakin kita ikut Tuhan, pasti ada penderitaan. Semakin kita ikut Tuhan, makin banyak hal yang perlu kita korbankan. Tapi apa? Hasilnya. Hasilnya adalah kita akan memerintah, meraja bersama dengan Dia. Ya, sama seperti perumpamaan yang sering aku bilang, seorang raja kalau punya anak, anaknya harus menaati peraturan raja itu. Ya, meskipun dia anak raja, tapi dia nggak boleh memiliki toleransi atau hukuman yang berbeda dari rakyat. Jadi teman-teman sekalian, kita semua ada dalam kerajaan Allah. Mau kita menuruti peraturan itu, firman Allah yang hidup, kita turuti. Ya, kalau mau, mari kita sama-sama. Ya, jadi di ayat 11 ini juga banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di ini tidak bisa dipungkiri. Memang dia bicara mengenai firman. Memang mungkin orang itu berbicara sesuai Alkitab. Tapi isinya, kalau tidak kita baca baik-baik, bisa diputar-balikan. Ya, sama seperti ya ada film ya, mungkin kita sebut saja Da Vinci Code. Ya, teman-teman kalau pernah lihat, itu bicarakan mengenai memang firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak baca firman, kita nggak sungguh-sungguh, kita bisa diputar-balikan faktanya. Jadi masa Yesus menikah dan sebagainya, itu contoh saja. Jadi teman-teman, pada malam ini kita harus apa? Bertahan sampai kesudahannya. Ya. Jadi kalau kita hari ini sudah mengasihi Tuhan, mari bertahan kita kasihi Tuhan. Jangan lengah, jangan kita menjadi sama seperti dunia ini. Ya, jadi sampai 28 tadi juga sudah banyak diceritakan bagaimana mengenai kehidupan manusia hari ini. Amin. Aku sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau berbagi atau bertanya? Silakan. Apa yang dinikmati, yang didapatkan, mungkin 1-2 ayat, silakan. Oke. Belum ada? Helin, Okta, Eva, Rika, Miko, Ella. Aku di ayat 4 sih kok. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu aja sih kok. Thank you. Ya, terima kasih Helin. Ada lagi? Oke, jadi Herlin sangat baik juga ayat ini ya. Jadi waspadalah. Perkara waspada berarti nggak boleh hanya sekali, tapi setiap saat kita perlu waspada. Waspada berarti kita harus berjaga-jaga, siap sedia. Sama seperti hadis yang bijaksana dan hadis yang bodoh akan dibahas di pasal berikutnya, pasal 25. Jadi teman-teman malam ini, ya, ayat 21 bilang, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Masakan kita mau harus menunggu sampai terjadi siksaan itu, baru kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, baru kita mencari Tuhan. Terlambat, ya. Maka ya kita tahu bahwa pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Ini apalagi ya, pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Menandakan apa? Bahwa benar-benar hari ini iblis mengerjakan berbagai macam cara untuk membawa manusia jauh daripada kehendak Allah. Ya. Membawa manusia merasa, oh aku sudah cukup. Hari ini aku berdoa sudah cukup. Baca 1 ayat sudah cukup. Ya. Enggak ya teman-teman. Memang ada orang berkata, oh aku baca kitab dari ini,
notifikasi Alkitab yang di handphone, oh ayatnya bagus. Ya itu cukup bagus. Tapi cukupkah untuk menghadapi situasi dan kondisi dunia hari ini? Teman-teman, kalau kita tidak baca, kita tidak sungguh-sungguh, ya meskipun kita ada jadwal, ya kuliah, sekolah, pekerjaan, pelayanan yang padat, ya semua itu memang harus kita kerjakan. Karena kita manusia, kita harus memenuhi tuntutan kita. Tapi di satu sisi yang lain, kita juga harus apa? Ayat 25, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi teman-teman, Tuhan sudah menyatakan dari sekian waktu yang lama. Ya, dari pertama kali ya, dia lahir ke dalam dunia, ya 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini dia terus berbicara. Tapi tanyanya, adakah orang-orang yang setia, yang mau mendengar firman, yang mau terus-menerus bersandar padanya? Nah teman-teman, ini bukan perkara mudah memang. Karena hari ini dunia, ya Matius pasal 4, ya kita telah baca. Bahkan Tuhan pun diminta untuk menyembah iblis. Maka dunia dan semua isinya akan diserahkan padanya. Tapi kalau apa? Engkau sujud dan menyembahnya. Sujud dan sembah iblis. Ya, jadi teman-teman sekalian, mungkin kita pernah lihat, ya ada orang baca, oh sujud dan sembah maka semuanya akan diberikan padanya. Oke, aku mau sujud dan menyembah. Tapi ternyata apa? Sujud dan menyembah iblis. Bukan dan sujud dan menyembah Allah. Nah, teman-teman kalau kita nggak baca, kita nggak ngerti, kita nggak akan tahu. Kita asal upload aja ayatnya. Tapi ternyata ayat itu adalah ayat yang sangat bertolak belakang dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kita perlu berdoa ya, supaya waktu itu nanti, ya sebelum kerajaan 1000 tahun atau sebelum kesusahan besar, kita sudah terangkat. Di malam ini, setiap kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, semoga Tuhan menguatkan, Tuhan mendapatkan kita, agar apa? Agar hari demi hari, firman Tuhan mengisi kita. Oke, jadi kita tahu bahwa jangan percaya kepada hal-hal yang di luar Allah. Ya, demikian. Jadi teman-teman, moga melalui kita, orang lain, entah itu keluarga, orang tua, ya saudara, teman-teman, mereka bisa percaya Tuhan karena kita membaca firman. Ya, jadi sekali lagi, bukan hanya kita menjadi tanda kutip Kristen. Banyak orang KTP-nya Kristen, tapi kehidupannya tidak mencerminkan manusia Allah. Tapi hari ini, kita manusia Allah. Kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kita berkuliah bagi Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, semoga bukan hanya apa yang kita dengar saja, tapi apa yang kita perbuat. Sudahkah sesuai dengan firman Tuhan? Atau hanya hari Sabtu Minggu aja kita beribadah. Nah, jadi perkataanku terbatas, yang aku juga tidak bisa apa-apa. Tapi moga Tuhan dengan rohnya menjamah kita masing-masing. Amin. Aku rasa cukup ya, kita sampai di sini. Moga Tuhan merahmati. Kita akan jumpa lagi besok ya, kita secara online. Apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita semua malam hari ini? Amin, aku Kak. Ya, silakan. Mari teman-teman kita menutup pembacaan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami terus berjaga-jaga dalam situasi kami ini Tuhan. Ya. Terhadap ajaran palsu, terhadap apapun yang sedang terjadi Tuhan. Yang kami tidak lari dari firman-Mu Tuhan. Kiranya kami jadi orang-orang yang setia, bertahan sampai kesudahannya. Karena segala yang terjadi sekarang ini belum kesudahannya Tuhan. Kiranya kami punya hati yang setia di hadapan-Mu. Kami jadi anak-anak yang mengejar diri-Mu pada masa muda kami ini. Memperbanyak kapasitas kami diisi dengan diri-Mu. Tuhan, terima kasih. Kiranya kami terus belajar dan jagalah segala sesuatu yang kami lakukan dan aktivitas kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke, terima kasih Rika. Kita sampai di